Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma ba'du. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali yaitu di mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, mungkin kita ingin mengetahui siapa saja yang hadir hari ini. Ahmad Fitri Rahmani, Ahmad Royan Kausar, Fidranur Mais Akbar, Fitrian Nur, Mahathir Muhammad Zain, Muhammad Mulki Najib, Muhammad Rafa Danadiaksa, Muhammad Rafi Wardana Irfani, Oka Priyadi, Raihan Akbar Firdaus, Sayyid Hasan Al-Fatih. Ya, ini merupakan pertemuan pertama untuk mata pelajaran PPKN di kelas 8. Untuk pertemuan hari ini mungkin cuma sedikit pemaparan pengantar PPKN-nya dan membahas mengenai Pancasila lagi. Adapun PPKN yaitu ada 4 penilaian dari PPKN, mungkin kurang jelas. Jadi inti dari PPKN ini yang harus kalian dapatkan atau yang ingin dicapai oleh mata pelajaran PPKN adanya kompetensi yang harus kalian capai dari pembelajaran PPKN. Maksudnya yaitu kompetensi inti dari PPKN. Pertama ada sikap spiritual, yang kedua ada sikap sosial, yang ketiga ada sikap pengetahuan, dan yang keempat ada sikap keterampilan. Maksudnya apa? Jadi setiap ada 4 sikap ini, misalkan sikap spiritual, maksudnya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi apa yang kita dapat pelajaran ini, apakah yang diajarkan oleh PPKN misalkan mengenai agama, apakah itu dilakukan tidak hanya di sekolah tapi di luar sekolah. Misalkan di asrama, kalau di sini kasusnya, dan di rumah. Terus sikap sosial. Sikap sosial ini menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli. Peduli di sini maksudnya ada toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam. Selanjutnya ada kompetensi pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Yang keempat yaitu sikap keterampilan, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah atau sumber lainnya. Jadi untuk kelas 7 kemarin kita cuma berada di kompetensi inti, yaitu di pengetahuan. Sedangkan spiritual, keterampilan, dan sosial mungkin secara umum kalian cuma mengetahuinya. Dan untuk bentuk penilaian PPKN itu ada 3, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
Jadi penilaian sikap ada observasi, penilaian diri, penilaian terteman, pengetahuan juga ada tertulis, lisan, penugasan, portofolio. Dan di penilaian keterampilan ada penilaian kinerja dan juga penilaian proyek. Adapun PPKN pada kelas 8 ini kita 3 bab. Bisa mungkin kalian sudah melihatnya. Bab 1, 2, dan 3 dan 6 bab dibagi menjadi 3 bab per semester. Jadi pada semester ini mungkin kita usahakan bisa selesai sampai bab 3. Tapi kalau tidak mungkin sampai bab 1 atau 2 saja. Terakhir mengenai peraturan. Ada yang ditanyakan? Berdasarkan pengalaman dari kelas 7 kemarin, nomor 3 itu ada yang tidak mengerjakan. Jadi seharusnya karena tanggung jawab kalian sebagai siswa atau santri, maka sebaiknya kalian harus mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan oleh guru atau asatidnya. Kalau merasa berat ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau kebelet banget boleh. Boleh. Maksudnya itu kan kota itu misalkan terlalu banyak orangnya, izin keluar. Istilahnya kan jadi nggak enak guru pengajarnya. Nanti banyak tertinggal ilmu yang didapat. Karena tidak ada pertanyaan, kita akan membahas yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Ada yang masih ingat mengenai Pancasila? Apa itu Pancasila? Nama. Semboyan. Simbol. Selain itu? Apa? Tauladan. Selain itu? Apa itu Pancasila? Panca dan sila. Ya, 5 sendi, 5 sila. Kalau dari segi etimologi atau dari segi bahasa, Pancasila terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Dengarkan, serah aja. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Berarti ada 5 dasar. Dan Pancasila merupakan semboyan, simbol, iya, dasar negara. Jadi suatu negara harus memiliki yang namanya dasar.
Dasar itu apa? Pondasi atau landasan yang dimiliki oleh negara. Contohnya Indonesia. Indonesia, dasar negaranya apa? Pancasila. Iya, Pancasila. Untuk Indonesia, yaitu dasar negaranya Pancasila. Adapun kompetisi dasar yang harus kalian dapatkan atau kalian dapatkan maksudnya, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menyaji hasil telah nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikator, siswa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus atau kesepakatan nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan seterusnya. Ini yang harus kalian dapat selama pembelajaran di bab ini. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi dari salah satu Pancasila sebagai dasar negara mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, misalkan ekonomi, politik harus berdasarkan dasar negara. Contohnya, selain kan Indonesia menganut Pancasila dasar negaranya. Kalau komunisme, apa itu komunisme? Ada yang lain? Nah, contoh komunisme, kalau dari penjelasan buku, komunisme adalah orang yang menganut paham gimana ya? Intinya kalau dari segi penjelasan, komunisme adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Orang yang menganut paham komunis menganggap keberadaan Tuhan sesuai dengan pemikiran manusia itu sendiri. Mungkin secara umum seperti itu, sedangkan penjelasannya lagi, prinsip penting dalam komunisme adalah kepentingan secara umum jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jadi negara yang menganut komunisme ini siapa? Ada yang tahu negara apa? Iya. Salah satunya Korea Utara, selain itu ada Tiongkok, Vietnam, Kuba, dan Laos. Itu dikenal dengan dasarnya komunisme. Ada juga kapitalisme, ada liberalisme, dan selain itu ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ada di halaman 4 dan 5. Jadi, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa, dalam hal ini Pancasila memiliki jiwa bangsa Indonesia.
Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ada di halaman 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Salah satu contoh kepribadian bangsa Indonesia, ada yang tahu contohnya? Yang merupakan ciri khas bahwa ini adalah bangsa Indonesia atau pribadi bangsa Indonesia. Ada yang tahu? Contohnya yaitu adanya gotong royong. Itu merupakan salah satu pribadi atau ciri khas dari bangsa Indonesia yang diyakini oleh Insinyur Soekarno. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya misalkan pemerintah membuat suatu peraturan pemerintah atau peraturan dari wilayah, misalkan dari peraturan bupati, wali kota, ataupun dari gubernur, harus bersumber atau berdasarkan dari Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya, Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), tetapi sebenarnya suatu badan yang mewakili suara rakyat. Ada tahu maksudnya kenapa? PPKI kenapa bisa mewakili suara rakyat? Alasannya? Selain itu, sejarah PPKI ada yang tahu? PPKI, bukan PKI tapi PPKI. Sejarah PPKI? Bedanya BPU PKI dan PPKI ada yang masih ingat? Salah satu cirinya? Terus ada lagi, selain itu cirinya apa lagi? Anggotanya? Banyak, lebih 50-an. Salah satu cirinya
BPUPKI orang Indonesia sama orang Jepang nggak? PPKI murni dari Indonesia. Nah, makanya itu salah satu alasan kenapa PPKI menjadi perwakilan dari suara rakyat, karena murni dari Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu asas? Asas. Apa itu asas? ASAS. Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ya. Bisa dibilang pondasi, bisa bilang dasar. Dasar. Pondasi, dasar, landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Akibat. Ya, akibat. Akibat dari suatu perbuatan. Ditetapkannya Pancasila sebagai ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Apa itu konsekuen? Belum tepat. Konsekuen itu sesuai dengan apa yang dikatakan atau diperbuatkan. Satu perbuatan lah yang sesuai. Itu maksud dari konsekuen. Terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Tolak ukur itu apa? Tolak ukur. Tolak ukur. Sesuatu yang sudah Parameter? Iya. Ya, dari fungsi tadi ada 8 fungsi dan peranan dari Pancasila. Ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Mungkin Najib? Mahathir? Kedengaran nggak? Suaranya? Terdengar baik nggak? Rehan? Paham? Ada pertanyaan? Pidra? KBBI-nya kayaknya tolok. Silakan kalau ada ditanyakan ya. Ahmad Fitril Rahmani, asal mana? Hah? Kecamatan Murung Pundak. Desa Tanjung.
Desa apa tadi? Desa Tanjung. Satu desa sama Kholik. Kholik kenal nggak? Kholik, Tabalong, Murung Pundak, Tanjung. Beda komplek kali ya. Satu desa. Ya. Itu dekat gak ke kantor Bupati? Pasar? Berarti itu dekat batas Kaltim ya? Daerah situ tapi berarti dekat sama Kelua nggak? Kelua. Dekat katanya. Kelua dulu loh baru Murung Pundak. Kamu asli orang Tabalong nggak? Nggak, biasanya bahasanya beda. Logatnya, logat. Nah ini tuh berapa kayaknya? Huzaimi, Bilal, Nabil, Sastra, Fikri. Ketua kelasnya siapa nih? Menunggu seseorang nggak? Mungkin Najib kayaknya bagus. Ya, kesimpulan menunggu Jimmy. Kalau bisa jangan Mahathir, jangan Jimmy. Sudah pernah loh. Si Rafa kayaknya cocok, Rafa. Rafa. Wali kelasnya siapa sih? Wali kelas? Wali kelas. Oh, Rafa kayaknya bagus, Rafa. Jiwa pemimpinnya ada. Iya. Kesimpulan. Enggak. Kan enggak boleh. Apa? Mungkin bertambah. Kan banyak orangnya. Ya. Ya, silakan kepada Oka.
kesimpulan hari ini apa yang kita dapat pembelajaran hari ini? Oke. Ya, silakan lanjutkan. Ada berapa fungsinya? 8, 6. Apa aja? Satu apa tadi? Kedua? 3. Selanjutnya 4, 5. Ya, Raihan nomor 6 apa Raihan? Nomor 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Maka ada 8 tadi. 7. Ya kah? Oke. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada pertanyaan untuk mengenai poin A? Ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma ba'du. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali yaitu di mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, mungkin kita ingin mengetahui siapa saja yang hadir hari ini. Ahmad Fitri Rahmani, Ahmad Royan Kausar, Fidranur Mais Akbar, Fitrian Nur, Mahathir Muhammad Zain, Muhammad Mulki Najib, Muhammad Rafa Danadiaksa, Muhammad Rafi Wardana Irfani, Oka Priyadi, Raihan Akbar Firdaus, Sayyid Hasan Al-Fatih. Ya, ini merupakan pertemuan pertama untuk mata pelajaran PPKN di kelas 8. Untuk pertemuan hari ini mungkin cuma sedikit pemaparan pengantar PPKN-nya dan membahas mengenai Pancasila lagi. Adapun PPKN yaitu ada 4 penilaian dari PPKN, mungkin kurang jelas. Jadi inti dari PPKN ini yang harus kalian dapatkan atau yang ingin dicapai oleh mata pelajaran PPKN adanya kompetensi yang harus kalian capai dari pembelajaran PPKN. Maksudnya yaitu
kompetensi inti dari PPKN. Pertama ada sikap spiritual, yang kedua ada sikap sosial, yang ketiga ada sikap pengetahuan, dan yang keempat ada sikap keterampilan. Maksudnya apa? Jadi setiap ada 4 sikap ini, misalkan sikap spiritual, maksudnya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi apa yang kita dapat pelajaran ini, apakah yang diajarkan oleh PPKN misalkan mengenai agama, apakah itu dilakukan tidak hanya di sekolah tapi di luar sekolah, misalkan di asrama kalau di sini kasusnya, dan di rumah. Terus sikap sosial ini menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli di sini maksudnya ada toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam. Selanjutnya ada kompetensi pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Yang keempat yaitu sikap keterampilan, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah atau sumber lainnya. Jadi untuk kelas 7 kemarin kita cuma berada di kompetensi inti, yaitu di pengetahuan. Sedangkan spiritual, keterampilan, dan sosial mungkin secara umum kalian cuma mengetahuinya. Dan untuk bentuk penilaian PPKN itu ada 3, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi penilaian sikap ada observasi, penilaian diri, penilaian terteman. Pengetahuan juga ada tertulis, lisan, penugasan, portofolio. Dan di penilaian keterampilan ada penilaian kinerja dan juga penilaian proyek. Adapun PPKN pada kelas 8 ini kita 3 bab. Bisa mungkin kalian sudah melihatnya. Bab 1, 2, dan 3 ada 6 bab, dibagi menjadi 3 bab per semester. Jadi pada semester ini mungkin kita usahakan bisa selesai sampai bab 3, tapi kalau tidak mungkin sampai bab 1 atau 2 saja. Terakhir mengenai peraturan, ada yang ditanyakan? Berdasarkan pengalaman dari kelas 7 kemarin, nomor 3 itu ada yang tidak mengerjakan. Jadi seharusnya karena tanggung jawab kalian sebagai siswa atau santri, maka sebaiknya kalian harus mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan oleh guru atau asatidnya. Kalau merasa berat ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau kebelet banget boleh. Boleh. Maksudnya itu kan kota itu misalkan terlalu banyak orangnya.
izin keluar. Istilahnya kan jadi nggak enak guru pengajarnya. Nanti banyak tertinggal ilmu yang didapat. Karena tidak ada pertanyaan, kita akan membahas yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Ada yang masih ingat mengenai Pancasila? Apa itu Pancasila? Nama. Semboyan, simbol. Selain itu, apa? Tauladan. Selain itu, apa itu Pancasila? Panca dan sila. Ya, 5 sendi, 5 sila. Kalau dari segi etimologi atau dari segi bahasa, Pancasila terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Dengarkan, serah aja. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Berarti ada 5 dasar. Dan Pancasila merupakan semboyan, simbol, iya, dasar negara. Jadi suatu negara harus memiliki yang namanya dasar. Dasar itu apa? Pondasi atau landasan yang dimiliki oleh negara. Contohnya Indonesia. Indonesia, dasar negaranya apa? Pancasila. Iya, Pancasila. Untuk Indonesia, yaitu dasar negaranya Pancasila. Adapun kompetisi dasar yang harus kalian dapatkan atau kalian dapatkan maksudnya, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menyaji hasil telah nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikator siswa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus atau kesepakatan nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan seterusnya. Ini yang harus kalian dapat selama pembelajaran di bab ini. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Fungsinya, fungsi dari salah satu Pancasila sebagai dasar negara mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, misalkan ekonomi, politik harus berdasarkan dasar negara. Contohnya, selain kan Indonesia menganut Pancasila dasar negaranya. Kalau komunisme, apa itu komunisme? Ada yang lain? Nah, contoh komunisme, kalau dari penjelasan buku, komunisme adalah orang yang menganut paham
Gimana ya? Intinya kalau dari segi penjelasan, komunisme adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Orang yang menganut paham komunis menganggap keberadaan Tuhan sesuai dengan pemikiran manusia itu sendiri. Mungkin secara umum seperti itu, sedangkan penjelasannya lagi, prinsip penting dalam komunisme adalah kepentingan umum, kepentingan secara umum jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jadi negara yang menganut komunisme ini siapa? Ada yang tahu negara apa? Iya, salah satunya Korea Utara. Selain itu ada Tiongkok, Vietnam, Kuba, dan Laos. Itu dikenal dengan dasarnya komunisme. Ada juga kapitalisme, ada liberalisme, dan selain itu ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ada di halaman 4 dan 5. Jadi, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila memiliki jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ada di halaman 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Salah satu contoh kepribadian bangsa Indonesia, ada yang tahu contohnya? Yang merupakan ciri khas bahwa ini adalah bangsa Indonesia atau pribadi bangsa Indonesia. Ada yang tahu? Contohnya yaitu adanya gotong royong. Itu merupakan salah satu pribadi atau ciri khas dari bangsa Indonesia. Yang diyakini oleh Insinyur Soekarno. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya misalkan pemerintah membuat suatu peraturan pemerintah atau peraturan dari
wilayah, misalkan dari peraturan bupati, wali kota, ataupun dari gubernur, harus bersumber atau berdasarkan dari Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya, Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tetapi sebenarnya suatu badan yang mewakili suara rakyat. Ada tahu maksudnya kenapa? PPKI kenapa bisa mewakili suara rakyat? Alasannya? Selain itu, sejarah PPKI ada yang tahu? PPKI, bukan PKI tapi PPKI. Sejarah PPKI? Bedanya BPU PKI dan PPKI ada yang masih ingat? Salah satu cirinya? Terus ada lagi, selain itu cirinya apa lagi? Anggotanya? Banyak, lebih 50-an. Salah satu cirinya BPU PKI orang Indonesia sama orang Jepang nggak? PPKI murni dari Indonesia. Nah, makanya itu salah satu alasan kenapa PPKI menjadi perwakilan dari suara rakyat, karena murni dari Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu asas? Asas. Apa itu asas? ASAS. Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ya. Bisa dibilang pondasi, bisa bilang dasar. Dasar. Pondasi, dasar, landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Akibat. Ya, akibat. Akibat dari suatu perbuatan. Ditetapkannya Pancasila sebagai ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Apa itu konsekuen? Belum tepat. Konsekuen itu sesuai dengan apa yang dikatakan atau diperbuatkan. Satu perbuatan lah yang sesuai. Itu maksud dari konsekuen.
Terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Tolak ukur itu apa? Tolak ukur. Tolak ukur. Sesuatu yang sudah iya. Parameter? Iya. Ya, dari fungsi tadi ada 8 fungsi dan peranan dari Pancasila. Ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Mungkin Najib? Mahathir? Kedengaran nggak suaranya? Terdengar baik nggak? Rehan? Paham? Ada pertanyaan? Pidra? KBBI-nya kayaknya tolok. Silakan kalau ada ditanyakan ya. Ahmad Fitril Rahmani, asal mana? Hah? Kecamatan Murung Pundak. Desa Tanjung. Murung Pundak. Desa apa tadi? Desa Tanjung. Satu desa sama Kholik. Kholik kenal nggak? Kholik, Tabalong, Murung Pundak, Tanjung. Beda komplek kali ya. Satu desa. Ya. Itu dekat gak ke kantor Bupati? Pasar? Berarti itu dekat batas Kaltim ya? Daerah situ tapi berarti dekat sama Kelua nggak? Kelua. Dekat katanya. Kelua dulu loh baru Murung Pundak. Kamu asli orang Tabalong nggak? Nggak, biasanya bahasanya beda. Logatnya, logat. Nah ini tuh berapa kayaknya?
Huzaimi, Bilal, Nabil, Sastra, Fikri. Ketua kelasnya siapa nih? Menunggu seseorang nggak? Mungkin Najib kayaknya bagus. Ya, kesimpulan menunggu Jimmy. Kalau bisa jangan Mahathir, jangan Jimmy. Sudah pernah lo? Si Rafa kayaknya cocok, Rafa. Rafa. Wali kelasnya siapa sih? Wali kelas? Wali kelas. Oh, Rafa kayaknya bagus, Rafa. Jiwa pemimpinnya ada. Iya. Kesimpulan. Enggak. Kan nggak boleh. Apa? Mungkin bertambah. Kan banyak orangnya. Ya. Ya, silakan kepada Oka. Kesimpulan hari ini apa yang kita dapat pembelajaran hari ini? Oka. Ya, silakan lanjutkan. Ada berapa fungsinya? 8, 6. Apa aja? 1 apa tadi? Kedua? 3? Selanjutnya 4? 5? Ya, Raihan nomor 6 apa Raihan? Nomor 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Maka ada 8 tadi. Ya kah? Oke. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada pertanyaan untuk mengenai poin A? Ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma ba'du. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali yaitu di mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, mungkin kita ingin mengetahui siapa saja yang hadir hari ini. Ahmad Fitri Rahmani, Ahmad Royan Kausar, Fidranur Mais Akbar, Fitrian Nur, Mahathir Muhammad Zain, Muhammad Mulki Najib, Muhammad Rafa Danadiaksa, Muhammad Rafi Wardana Irfani, Oka Priyadi, Raihan Akbar Firdaus, Sayyid Hasan Al-Fatih. Ya, ini merupakan pertemuan pertama untuk mata pelajaran PPKN di kelas 8. Untuk pertemuan hari ini mungkin cuma sedikit pemaparan pengantar PPKN-nya dan membahas mengenai Pancasila lagi. Adapun PPKN yaitu ada 4 penilaian dari PPKN, mungkin kurang jelas. Jadi inti dari PPKN ini yang harus kalian dapatkan atau yang ingin dicapai oleh mata pelajaran PPKN adanya kompetensi yang harus kalian capai dari pembelajaran PPKN. Maksudnya yaitu kompetensi inti dari PPKN. Pertama ada sikap spiritual, yang kedua ada sikap sosial, yang ketiga ada sikap pengetahuan, dan yang keempat ada sikap keterampilan. Maksudnya apa? Jadi setiap ada 4 sikap ini, misalkan sikap spiritual, maksudnya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi apa yang kita dapat pelajaran ini, apakah yang diajarkan oleh PPKN misalkan mengenai agama, apakah itu dilakukan tidak hanya di sekolah tapi di luar sekolah. Misalkan di asrama, kalau di sini kasusnya, dan di rumah. Terus sikap sosial. Sikap sosial ini menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli. Peduli di sini maksudnya ada toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam. Selanjutnya ada kompetensi pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Yang keempat yaitu sikap keterampilan, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah atau sumber lainnya. Jadi untuk kelas 7 kemarin kita cuma berada di kompetensi inti, yaitu di pengetahuan. Sedangkan spiritual, keterampilan, dan sosial mungkin secara umum kalian cuma mengetahuinya. Dan untuk bentuk penilaian PPKN itu ada 3, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
Jadi penilaian sikap ada observasi, penilaian diri, penilaian terteman, pengetahuan juga ada tertulis, lisan, penugasan, portofolio. Dan di penilaian keterampilan ada penilaian kinerja dan juga penilaian proyek. Adapun PPN pada kelas 8 ini kita bahas 3 bab. Bisa mungkin kalian sudah melihatnya. Bab 1, 2, dan 3 ada 6 bab, dibagi menjadi 3 bab per semester. Jadi pada semester ini mungkin kita usahakan bisa selesai sampai bab 3, tapi kalau tidak mungkin sampai bab 1 atau 2 saja. Terakhir mengenai peraturan, ada yang ditanyakan? Berdasarkan pengalaman dari kelas 7 kemarin, nomor 3 itu ada yang tidak mengerjakan. Jadi seharusnya karena tanggung jawab kalian sebagai siswa atau santri, maka sebaiknya kalian harus mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan oleh guru atau asatidnya. Kalau merasa berat ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau kebelet banget boleh. Boleh. Maksudnya itu kan kotanya itu misalkan terlalu banyak orangnya, izin keluar. Istilahnya kan jadi nggak enak guru pengajarnya. Nanti banyak tertinggal ilmu yang didapat. Karena tidak ada pertanyaan, kita akan membahas yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Ada yang masih ingat mengenai Pancasila? Apa itu Pancasila? Nama. Semboyan. Simbol. Selain itu? Apa? Tauladan. Selain itu? Apa itu Pancasila? Panca dan sila. Ya, 5 sendi, 5 sila. Kalau dari segi etimologi atau dari segi bahasa, Pancasila terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Dengarkan, serah aja. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Berarti ada 5 dasar. Dan Pancasila merupakan semboyan, simbol, iya, dasar negara. Jadi suatu negara harus memiliki yang namanya dasar.
Dasar itu apa? Pondasi atau landasan yang dimiliki oleh negara. Contohnya Indonesia. Indonesia, dasar negaranya apa? Pancasila. Ya, Pancasila. Untuk Indonesia, yaitu dasar negaranya Pancasila. Adapun kompetisi dasar yang harus kalian dapatkan atau kalian dapatkan maksudnya, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menyaji hasil telah nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikator, siswa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus atau kesepakatan nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan seterusnya. Ini yang harus kalian dapat selama pembelajaran di bab ini. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi dari salah satu Pancasila sebagai dasar negara mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, misalkan ekonomi, politik harus berdasarkan dasar negara. Contohnya, selain kan Indonesia menganut Pancasila dasar negaranya. Kalau komunisme, apa itu komunisme? Ada yang lain? Nah, contoh komunisme, kalau dari penjelasan buku, komunisme adalah orang yang menganut paham gimana ya? Intinya kalau dari segi penjelasan, komunisme adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Orang yang menganut paham komunis menganggap keberadaan Tuhan sesuai dengan pemikiran manusia itu sendiri. Mungkin secara umum seperti itu, sedangkan penjelasannya lagi, prinsip penting dalam komunisme adalah kepentingan secara umum jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jadi negara yang menganut komunisme ini siapa? Ada yang tahu negara apa? Iya. Salah satunya Korea Utara, selain itu ada Tiongkok, Vietnam, Kuba, dan Laos. Itu dikenal dengan dasarnya komunisme. Ada juga kapitalisme, ada liberalisme, dan selain itu ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ada di halaman 4 dan 5. Jadi, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa, dalam hal ini Pancasila memiliki jiwa bangsa Indonesia.
Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ada di halaman 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Salah satu contoh kepribadian bangsa Indonesia, ada yang tahu contohnya? Yang merupakan ciri khas bahwa ini adalah bangsa Indonesia atau pribadi bangsa Indonesia. Ada yang tahu? Contohnya yaitu adanya gotong royong. Itu merupakan salah satu pribadi atau ciri khas dari bangsa Indonesia yang diyakini oleh Insinyur Soekarno. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya misalkan pemerintah membuat suatu peraturan pemerintah atau peraturan dari wilayah, misalkan dari peraturan bupati, wali kota, ataupun dari gubernur, harus bersumber atau berdasarkan dari Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya, Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), tetapi sebenarnya suatu badan yang mewakili suara rakyat. Ada tahu maksudnya kenapa? PPKI kenapa bisa mewakili suara rakyat? Alasannya? Selain itu, sejarah PPKI ada yang tahu? PPKI, bukan PKI tapi PPKI. Sejarah PPKI? Bedanya BPU PKI dan PPKI ada yang masih ingat? Salah satu cirinya? Terus ada lagi, selain itu cirinya apa lagi? Anggotanya? Banyak, lebih 50-an. Salah satu cirinya
BPUPKI orang Indonesia sama orang Jepang nggak? PPKI murni dari Indonesia. Nah, makanya itu salah satu alasan kenapa PPKI menjadi perwakilan dari suara rakyat, karena murni dari Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu asas? Asas. Apa itu asas? ASAS. Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ya. Bisa dibilang pondasi, bisa bilang dasar. Dasar. Pondasi, dasar, landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Akibat. Ya, akibat. Akibat dari suatu perbuatan. Ditetapkannya Pancasila sebagai ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Apa itu konsekuen? Belum tepat. Konsekuen itu sesuai dengan apa yang dikatakan atau diperbuatkan. Satu perbuatan lah yang sesuai. Itu maksud dari konsekuen. Terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Tolak ukur itu apa? Tolak ukur. Tolak ukur. Sesuatu yang sudah parameter. Ya, dari fungsi tadi ada 8 fungsi dan peranan dari Pancasila. Ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Mungkin Najib? Mahathir? Kedengaran nggak suaranya? Terdengar baik nggak? Rehan? Paham? Ada pertanyaan? Pidra? KBBI-nya kayaknya tolok. Silakan kalau ada ditanyakan ya. Ahmad Fitril Rahmani, asal mana? Hah? Kecamatan Murung Pundang. Desa Tanjung.
Murung Pundak. Desa apa tadi? Desa Tanjung. Satu desa sama Kholik. Kholik kenal nggak? Abdul Khalik. Abdul Khalik. Oh, iya sama. Abdul Khalik. Kholik, Tabalong, Murung Pundak, Ajis. Tanjung. Beda komplek kali ya. Satu desa. Ya. Itu dekat gak ke kantor Bupati? Pasar? Berarti itu dekat batas Kaltim ya? Daerah situ tapi berarti dekat sama Kelua nggak? Kelua. Dekat katanya. Kelua dulu loh, baru Murung Pundak. Kamu asli orang Tabalong nggak? Nggak, biasanya bahasanya beda. Logatnya, logat. Nah ini tuh, itu berapa kayaknya? Huzaimi, Bilal, Nabil, Sastra, Fikri. Ketua kelasnya siapa nih? Menunggu seseorang nggak? Mungkin Najib kayaknya bagus. Ya, kesimpulan menunggu Jimmy. Kalau bisa jangan Mahathir, jangan Jimmy. Sudah pernah lo? Si Rafa kayaknya cocok, Rafa. Rafa. Wali kelasnya siapa sih? Wali kelas? Wali kelas. Oh, satu. Rafa kayaknya bagus, Rafa. Jiwa pemimpinnya ada. Iya. Kesimpulan. Enggak. Kan enggak boleh. Apa? Mungkin bertambah. Kan banyak orangnya. Iya.
Ya, silakan kepada Oka. Kesimpulan hari ini apa yang kita dapat pembelajaran hari ini? Akhirnya anu tawar dari arti dari konsekuen akhir tawarnya. Oka. Pancasila sebagai dasar negara. Ya, silakan lanjutkan. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Ada berapa fungsinya? 8, 6. Apa aja? 1 apa tadi? Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. 3, Pancasila sebagai sumber negara sumber hukum. selanjutnya 4, Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya, Raihan nomor 6 apa Raihan? Nomor 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Maka ada 8 tadi. Ya kah? Oke. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada pertanyaan untuk mengenai poin A? Ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.